Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Pada materi hari ini kita akan mempelajari akidah akhlak, yaitu tentang malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Seperti biasa, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk yang taat terhadap seluruh perintah Allah. Mereka tidak berjenis kelamin dan tidak mempunyai nafsu. Iman berarti meyakini sesuatu. Apabila kita mengatakan beriman kepada malaikat, berarti kita mempercayai adanya malaikat tersebut, meskipun kita tidak mampu melihatnya karena malaikat termasuk makhluk gaib. Malaikat bukan Tuhan. Malaikat merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu senantiasa tunduk terhadap perintahnya. Dengan mengimani keberadaan malaikat, keimanan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah kata jamak dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar larangannya. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Malaikat memiliki akal, tetapi tidak memiliki nafsu. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum, apalagi tidur. Ketaatan malaikat dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama yaitu ada malaikat Jibril, yang kedua ada malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Raqib, yang keempat malaikat Atid, dan yang kelima Israfil. Yang keenam ada malaikat Munkar, yang ketujuh ada malaikat Nakir, yang kedelapan ada malaikat Israfil, yang kesembilan ada malaikat Ridwan, dan yang kesepuluh ada malaikat Malik. Percayakah kalian bahwa di alam semesta ini ada makhluk Allah yang selalu taat terhadapnya? Mereka selalu bertasbih memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah itu bernama malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap hari ada 70.000 malaikat yang melaksanakan sholat di Baitul Makmur, yaitu di langit. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 31. Selanjutnya kita mempelajari tentang tugas-tugas malaikat. Tahukah kalian bahwa setiap gerak-gerik manusia ada yang mengawasi dan mencatat? Berhati-hatilah dalam berbuat
karena ada malaikat yang selalu mengikutimu. Tugas malaikat bermacam-macam. Masing-masing malaikat mempunyai tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, ada malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. Yang keempat, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Yang kelima, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Yang keenam, malaikat Munkar bertugas menanyai setiap ruh yang ada di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Nakir bertugas menanyai semua ruh yang ada di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang kesembilan, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Yang ke-10, malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Selain tugas tersebut, para malaikat juga bertugas memberikan dorongan semangat kepada manusia agar melakukan kebaikan. Selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah mempunyai hikmah yang sangat besar bagi kehidupan seorang mukmin. Dengan beriman kepada malaikat, kita akan berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Yang pertama yaitu mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita makin tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya sehingga menambah rasa syukur kepadanya. Yang ketiga, tenang dan tidak merasa terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. Yang keempat, sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membela dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kelima, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Kemudian yang terakhir yaitu sifat-sifat penciptaan malaikat. Malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di alam gaib, diciptakan dari cahaya, tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan sedikit pun, dan mematuhi segala yang diperintahkannya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Penciptaan malaikat berbeda dengan penciptaan manusia ataupun makhluk gaib lainnya, seperti jin dan setan. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dan setan diciptakan dari api. Sementara itu, malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Perbedaan lainnya adalah manusia yang patuh kepada Allah, ada yang membangkang, sedangkan setan selalu membangkang kepada Allah. Tetapi berbeda dengan malaikat. Malaikat selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Semoga apa yang kita telah pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.